Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita dalam belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga kita pada kesempatan minggu yang cerah ini dapat melanjutkan kajian kita, dapat melanjutkan ngaji kita, yaitu ngaji kitab Al-Idah, yaitu tentang pernikahan. Alhamdulillah. Jadi kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan. Nah, kita sudah sampai mahram dan nanti insya Allah kita akan bahas mahar. Kita sudah sampai mahram. Wa yahrumu bil musaharati aidan ummahatuz zaujah. Dan diharamkan dengan sebelumnya kita sebentar. Oh ya, di atasnya, masih di atasnya. Wa yahrumu bi tariqil musaharah, dan haram karena jalan perkawinan. Jadi kalau kalian ingat kita sudah ada dua hal yang kita sampaikan di awal. Yang pertama adalah bahwasanya mahram itu bisa dari jalur nasab. Kedua, mahram bisa dari jalur menyusui. Yang ketiga yang akan kita bahas, mahram ini dari jalur pernikahan atau disebut dengan musaharah. Dari jalur pernikahan atau disebut dengan musaharah, gitu ya. Jadi wa yahrumu bi tariqil musaharah, dan diharamkan dari jalan mengambil menantu, itu pernikahan, zaujatul ab, yaitu istri-istri dari pernikahan ya, ini sebabkan pernikahan, istri-istri bapak, wa in ala kal jadd, walaupun itu lebih tinggi istrinya bapak, yaitu ke atas lagi seperti kakek, gitu ya. Jadi kalau seandainya bapak kita memiliki lebih dari satu istri, ada ibu kita, terus ada madunya, madu ibu kita, ya kan, madunya, maka madunya itu yaitu istri bapak kita yang kedua, istrinya yang ketiga, itu haram bagi kita. Artinya apa? Mahram, menjadi mahramnya. Wa zaujatul libn, dan istri-istri anak. Jadi istri anak kita, yaitu apa yang kita istilah kita adalah menantu. Jadi anak mantu. Jadi anak mantu, anak kita menikah, maka istrinya itu mahram kita, gitu ya. Wa insafala kabnilibni, walaupun ini ke bawah seperti anaknya anak. Jadi cucu kita punya istri, maka istrinya itu juga haram bagi kita, artinya mahram kita, gitu ya. Nah, sawa'un kunna min nasabin aw radha, sama saja jika dia para perempuan tersebut
eh, dari nasab atau rodok. Nah, liqaulihi ta'ala wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa halailu abnaikum. Nah, artinya apa? Istri-istri anak kalian. Nah, itu juga haram. Ini sama saja, anak kita itu anak dari nasab atau dia itu rodok atau dari susuan. Fala yajuzu lirrajuli, maka tidak boleh kepada seorang laki-laki an yatazawwaja zaujata abihi, untuk menikahi istri bapaknya. Nah, seperti tadi gambarannya, bisa ini ibunya haram atau madu dari ibunya itu. Jadi bapaknya memiliki lebih dari 2 istri. Ini haram dinikahi. Wala zaujata jaddihi, begitu juga istri kakeknya. Kan ke atas kan kita sebutkan tadi ya. Sebentar, saya bukakan itu dulu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Fala yajuzu lirrajuli, maka tidak boleh bagi seorang laki-laki an yatazawwaja zaujata abih, untuk menikahi istri bapaknya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menikahi istri bapaknya. Nah, tadi kita sebutkan bisa itu ibu dia, ya. Nggak boleh. Atau bapaknya memiliki lebih dari 2 istri, lebih dari 1 istri. Istri yang kedua, istri yang ketiga itu juga haram baginya. Wala zaujata jaddihi, juga tidak boleh menikahi istri dari kakek. Jadi istri dari kakek itu juga haram. Wala zaujata bnihi, dan juga haram menikahi istri dari anak. Begitu ya, istri dari kakek, istri dari anak. Menantu kita. Wala zaujata bnihi, dan juga tidak boleh untuk menikahi siapa? Istri dari anaknya anak. Jadi kita memiliki cucu kita menikah, istrinya ini haram, menjadi mahram bagi kita. Istrinya ini menjadi apa? Menjadi mahram bagi kita. Begitu ya. Nah, wa yajuzulaha, boleh baginya antak syifa amamahu. Jadi boleh bagi istri-istri ini yang kita sebutkan untuk membuka di depannya, di depan kita, amama maharimiha, yaitu di depan mahramnya, karoksiha wasaqoiha, seperti membuka kepalanya dan sak, yaitu betisnya, boleh. Nah, karena kan di antara pusar dan lutut, seperti itu. Jadi boleh dia itu membuka kepalanya, boleh membuka lututnya, saya ulangi, boleh membuka betisnya juga boleh, begitu ya. Wa antaktaliya bihi, dan boleh khalwah, artinya berduaan boleh di dalam rumah. Misalkan bersama istri dari bapak, boleh. Istri dari anak, boleh. Nah, jadi gini, anak yang istri kamu menyusuinya, jadi anak ini kalau bukan anak kamu tapi istri kamu menyusui dia, maka anak ini menjadi anakmu.
dari jalur susuan, ya kan? Maka anak ini jadi anakmu dari jalur susuan. Nah, jika anak ini, kan kita katakan tadi anak baik dari nasab atau dari apa? Dari segi susuan. Saya contohkan dari segi susuan gini. Anak ini bukan anak kamu sebenarnya dari segi nasab. Tetapi dia menyusu kepada istrimu, anak kecil ya, dengan persyaratan kita sebutkan tunal haulain kemarin, kurang dari 2 tahun. Kemudian, maka anak ini menjadi anakmu dari arah susuan, ya kan? Jika anak ini menikah, maka istri anakmu ini, yaitu anak susuan ini menjadi mahrammu. Kenapa? Karena ini istri anakmu. Jadi sama saja anak itu istrinya menjadi mahram kita, istri anak kita itu menjadi mahram kita, baik anak itu adalah anak dari nasab, yaitu kita sama istri kita, kemudian memiliki anak, ya, anak dari nasab. Atau anak itu adalah anak susuan, yaitu sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi dia menyusu kepada istri kita dengan persyaratan yang kita telah sebutkan, maka dia menjadi anak kita, anak saya. Lalu kalau dia ini menikah, istrinya ini mahram saya. Kenapa? Karena dia itu istri anak saya. Begitu ya. Jadi dari segi pernikahan ini ada 4 mahram dari segi nas. Jadi dari segi nas itu ada 4 mahram. Siapa saja? Yaitu ibu istri, ibu istri mertua, ya kan? Kemudian anak tiri jika sudah menjima ibunya. Jadi seseorang, saya contohkan, seseorang nikahin janda. Nah, jandanya ini sudah punya anak perempuan. Maka anak perempuan ini bisa jadi mahramnya jika ibunya itu sudah dijima. Gitu ya. Kemudian istri bapak yang kita sebutkan tadi perinciannya, kemudian istri anak. Berarti ada 4 ya. Ini secara nas ada 4 begitu. Nah, kemudian wayahrumu bil musaharati aibon. Kemudian haram dari segi karena sebab pernikahan ummahatuz zaujah, ibunya istri. Jadi gini, kita menikah, maka ibunya istri, yaitu siapa? Yaitu mertua, itu haram bagi kita, gitu ya. Fa innahunna yahrumna. Mereka ini haram bimujarradil akad, dengan sekedar akad. Ini tidak menunggu kita jima anaknya ya. Gitu. Jadi kalau kita menikahi seorang perempuan, jadi ketika kita menikahi seorang perempuan, maka perempuan ini maka perempuan ini ibunya menjadi mahram kita, yaitu mertua kita jadi mahram, walaupun anak ini belum kita jima, sekedar kita akad saja, sekedar seseorang itu akad sah dengan dengan anaknya ini, maka ibunya sudah menjadi mahramnya, begitu ya. Beda dengan anak tiri tadi.
Anak tiri bisa menjadi mahram kalau sudah menjima ibunya. Ya. Tidak sekedar akad kalau anak tiri tadi. Liqaulihi ta'ala wa ummahatu nisaikum. Dan ibu-ibu istri kalian. Ya, diharamkan siapa? Ibu-ibu istri kalian. Nah, wa kadzalika tahrumu, begitu juga haram banatuz zaujah, ya, begitu juga haram anak-anak istri, ba'dal aqdi, yaitu tadi yang kita sebutkan, yaitu anak tiri tadi, anak-anak istri setelah akad waddukhuli dan menjima istri. Jadi kalau anak tiri syaratnya itu setelah akad dan sudah menjima istrinya tersebut. Tadi contohnya adalah dia menikahi seorang janda, jandanya punya anak, maka anaknya ini bisa menjadi mahram dia, laki-laki ini, kalau dia sudah akad dengan ibunya dan sudah menjimanya. Kalau sekedar akad, belum menjima, maka belum menjadi mahramnya. Ini istilahnya robibah di dalam bahasa Arab atau anak tiri. Nah, liqaulihi ta'ala wa robaibukumul lati, robaib itu jamak robibah, wa robaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Itu. Jadi syaratnya harus sudah dijima. Robaib itu jadi anak tiri disebut robibah. Kalau laki-laki robib, kalau perempuan robibah. Kenapa? Ya karena laki-laki ini dia akan merawatnya. Ini dari kata robba yurobbi. Jadi sebagaimana dia merawat anaknya sendiri, nanti anak tiri kan dia rawat, makanya disebut dengan apa? Robib atau robibah di dalam bahasa Arab, gitu ya. Nah, kemudian anak tiri disebut robib, robibah walaupun seandainya bapaknya ini tidak merawatnya, seandainya, gitu ya. Kemudian di ayat tersebut yang saya sebutkan tadi disebutkan apa? Robaibukumul lati fi hujurikum, ya kan? Fi hujurikum. Artinya ya kebanyakan, bukan syarat. Nah, min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari istri-istri yang sudah kamu jima. Nah, artinya apa? Jika ibunya sudah kalian jima, sudah akad kemudian sudah jima, maka menjadi mahram. Nah, dan kalau belum dijima, maka belum menjadi mahram. Nah, dukhul, dakhaltum bihin itu artinya jima ya. Jadi bahasa Arab itu kalau disebut dakhala bizauja artinya menjima istri. Artinya kan kalau secara bahasa masuk. Tapi itu kinayah artinya apa? Artinya menjima istri. Nah, kalau belum dijima, fa illam takunu dakhaltum bihinna, disebutkan apa dalam ayatnya? Fala junaha alaikum. Artinya apa? Artinya enggak apa-apa kalau kamu menikahi anak tirimu. Kalau misalkan apa? Jika belum dijima dan kamu sudah menceraikan istrimu tadi. Jadi ini, jadi menikahi seorang janda belum dijima, maka anaknya ini belum mahram, ya kan? Kemudian kalau dia menceraikan janda ini, maka boleh dia menikahi anaknya tadi karena belum menjima istrinya, gitu ya. Belum menjima istrinya. Nah,
Kemudian disebutkan oleh musannif wa yahrumu 'alar rajuli wa yahrumu min jihatil jam'i. Haram ini dari segi mengumpulkan, ini keharamannya ya. Bukan dari segi bahwasanya boleh khalwah dan lain sebagainya. Ini haram dari segi mengumpulkan ukhtuz zaujah, yaitu saudari dari istri. Artinya istri kita memiliki saudari perempuan, yaitu ipar kita lah. Ipar itu tidak boleh kita nikahi selagi kita selagi istri kita ini selagi kita belum menceraikan istri kita itu atau belum meninggal istri kita itu. Maka tidak boleh mengumpulkan. Artinya gini, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan ini kalau memiliki saudarinya ini haram dia nikahi juga dalam satu pernikahan. Artinya ketika dia masih status suami dari kakaknya ini, maka adiknya nggak boleh dinikahi. Begitu ya, tidak boleh dikumpulkan, ini namanya. Nah, sawa'un kanatil ukhtani syaqiqatain, sama saja kedua saudari ini kandung, artinya apa? Bapak ibunya sama. Au minal abi awil atau mereka itu bersaudara tapi dari segi bapak saja atau bersaudara dari segi ibu, sama itu hukumnya. Nggak boleh dikumpulkan. Jadi nggak boleh menikahi dua, misalkan ada kakak adik dinikahi semua, nggak boleh. Ya milih salah satunya. Kalau sudah milih kakaknya, ya sudah, haram adiknya ini dinikahi. Ketika dia masih statusnya pernikahan itu masih bersama kakaknya misalkan, nggak boleh ya. Nah, min nasabin aw radha', baik dari segi nasab atau dari segi susuan. Nah, liqaulihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kalian mengumpulkan dua saudari, baik itu dua saudari kandung dalam pernikahan kalian. Jangan kalian nikahi dua saudari. Artinya kakak adik jangan kalian nikahi semuanya. Kalian ya milih salah satu saja, begitu. Milih kakaknya atau milih adiknya. Kalau sudah menikahi kakaknya dan masih dalam ikatan pernikahan, nggak boleh menikahi adiknya, gitu ya. Tidak boleh menikahi adiknya, gitu. Begitu juga kalau sudah menikahi adiknya, kalau masih dalam ikatan pernikahan, nggak boleh menikahi siapa? Kakaknya, begitu. Baik kakak adik ini dia itu kandung, ataupun dia itu kakak adik secara bapak saja atau secara ibu saja, ataupun saudaranya ini dari segi rodok, itu susuan, tetap saja haram. Nah, dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi dua, yaitu saudara kandung, dua saudara kandung, adik kakak, kecuali illa ma qad salaf. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Jadi gini, sebelum Sayyidina Musa, ini syariat sebelum Sayyidina Musa, ini boleh mengumpulkan dua saudari. Jadi boleh seseorang itu ada kakak adik dinikahi. Dia menikahi kakaknya, kemudian dia menikahi adiknya. Walaupun masih dalam ikatan pernikahan dengan kakaknya, belum bercerai, belum meninggal kakaknya, dia boleh menikahi adiknya. Ini syariatnya sebelum syariatnya Nabi Musa. Jadi sebelum Nabi Musa diutus, itu diperbolehkan hal ini. Nah, seperti itu ya. Itu diperbolehkan. Gitu. Itu syariat zaman dulu berarti ya. Gitu. Jadi dulu itu diperbolehkan mengumpulkan dua saudari kandung. Kemudian diharamkan
dalam syariatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diutus, lalu syariat ini diharamkan. Artinya apa? Tidak boleh orang itu menikahi dua saudari kandung, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah menikahi kakaknya dan masih dalam ikatan pernikahan, ya haram menikahi adiknya. Begitu juga kalau sudah menikahi adiknya, maka haram juga menikahi kakaknya, begitu ya. Dan keharaman ini berlanjut sampai sekarang. Jadi berlanjut sampai sekarang, begitu ya. Keharamannya berlanjut sampai sekarang, sampai syariatnya Nabi Muhammad kan, begitu. Nah. Jadi pernah boleh dulu. Ketika sebelum syariatnya siapa? Nabi Musa. Sebelum syariatnya Nabi Musa, hal tersebut diperbolehkan. Ya. Hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan firman Allah, kita akan menyebutkan ayat tadi ya. Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya kan? Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi dulu ini kan disebutkan illa ma qad salaf. Dulu itu orang-orang Arab generasi dulu sebelum turun wahyu kepada Rasulullah, ini sebelum Rasulullah turun kepadanya wahyu, orang-orang Arab itu mereka menikahi istri bapak-bapak mereka yang itu bukan ibu, mereka. Artinya ya tadi kayak tadi, bapaknya memiliki dua istri. Yang pertama ibu dia asli yang melahirkan dia. Yang kedua berarti madunya bapaknya itu dulu, zaman dulu sebelum turun kepada Rasulullah wahyu, itu mereka orang-orang Arab itu menikahi istri-istri bapaknya itu. Nah, setelah bapaknya meninggal. Jadi setelah bapaknya meninggal, jadi madunya ibunya itu dinikahi oleh anaknya. Begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala mengharamkan hal tersebut bagi mereka. Jadi jangan dilakukan. Jadi turun kepada Rasulullah penjelasan bahwa hal tersebut hukumnya haram. Hal tersebut hukumnya haram. Sehingga Rasulullah melarang orang-orang Arab untuk mengikuti adat-adat yang terdahulu. Seperti itu. Nah, jadi dulu mereka itu kan orang-orang jahiliyah, mereka belum mendengar syariat Islam. Kalau mereka belum mendengar syariat Islam, maka ya tidak berdosa, artinya ya tidak disiksa atas perbuatan mereka, karena mereka belum mendengar dakwah Islam, orang-orang jahiliyah. Nah, sedangkan kalau orang yang melakukan ini setelah Nabi Muhammad diutus, mereka diazab kalau seperti itu. Kalau sebelum Nabi Muhammad diutus ya tidak diazab, gitu ya. Nah, ketika mereka melakukan dosa tidak diazab ketika Rasulullah belum diutus menjadi nabi. Itu. Yahrumu aidan al-jam'u, haram juga mengumpulkan bainal mar'ati wa khalatiha. Haram mengumpulkan, artinya mengumpulkan itu bagaimana? Menikahi dalam, misalkan masih ada ikatan pernikahan dengan seorang perempuan kemudian menikahi bibiknya, ini haram. Mengumpulkan itu seperti itu. Yahrumu aidan al-jam'u, begitu juga haram mengumpulkan bainal mar'ati wa khalatiha, di antara perempuan dan bibiknya. Jadi gini, istri kita memiliki bibik dari ibu. Bibik dari ibu artinya
adiknya ibunya istri, ibunya istri, atau kakaknya ibunya istri, itu kan bibiknya istri, ya kan? Itu haram kita nikahi ketika masih menikahi siapa? Masih bersama istri. Pernikahannya masih bersama istri, begitu. Wa bainal mar'ati wa ammatiha, begitu juga haram mengumpulkan istri dan bibiknya dari jalur ayah. Jadi bibik itu kan ada dua jalur ya. Ada jalur ayah, ada jalur ibu. Itu semua kan saudari ayah atau saudari ibu. Keduanya itu haram dikumpulkan ketika dia masih menikahi istrinya tersebut. Ya, masih dalam ikatan pernikahan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak dikumpulkan antara istri dan bibiknya dari jalur ayah, wala bainal mar'ati wa khalatiha. Begitu juga tidak dikumpulkan di antara istri dan bibiknya dari jalur ibu. Ini dari segi ijma ya. Itu hadis yang saya sebutkan. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Ini diriwayatkan oleh Syaikhan. Hadis itu diriwayatkan oleh Syaikhan. Saya tuliskan di chat grup. La yajma'u, ini hadis ya. La yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Gitu. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Secara ijma itu ya, tidak boleh mengumpulkan istri dengan bibiknya, istri dengan bibiknya, baik dari segi dari arah bapak ataupun dari arah ibunya. Baik saudari bapaknya dia atau saudari ibunya dia. Sekarang kita akan membahas sodak. Sodak itu mahar ya. Sodak itu mahar. Jadi gini, sebelum kita membaca, kan saya beri pendahuluan dulu. Bahwasanya dulu Sayyiduna Umar pernah mengatakan, la tughalu fi muhuri nisaikum fa ayyuma rajulin zada fi mahri imra'atin ala arba'i mi'ati dirhamin akhadtuhu wa wada'tuhu fi baitil mal. Jadi Sayyiduna Umar ketika itu mungkin lupa hukum, beliau menyebutkan melarang. Jangan sampai kalian berlebihan dalam memberikan mahar istri kalian. Setiap orang, kata beliau, kalau memberikan mahar istri-istrinya lebih dari 400 dirham, maka saya akan mengambilnya dan akan saya letakkan di Baitul Mal. Ini beliau ini ya mengatakan hal tersebut karena kasihan, karena ya menganggap kasihan kok mahal sekali gitu ya. Tetapi beliau ini salah ketika ngomong seperti ini, karena mahar kan tidak dibatasi, nanti akan kita bahas. Sehingga datang seorang perempuan, yang perempuan ini adalah seorang faqihah, yaitu perempuan yang paham ilmu fikih, yang beliau itu mengetahui hukum. Kemudian beliau mengatakan, laisa laka dzalika ya Amirul Mukminin. Jadi jangan, engkau wahai pemimpin umat Islam, engkau itu tidak selayaknya mengatakan hal demikian. Jadi diprotes, artinya diberikan masukan. Ini seorang pemimpin, khalifah ini ya, diberikan masukan saja menerima.
Nah, ini contoh seharusnya bagi pemimpin-pemimpin. Ini saja pemimpin seluruh umat Islam ya, tidak hanya satu negara. Pemimpin seluruh umat Islam, ada seorang perempuan, kemudian di tengah ceramah dia langsung memberikan masukan, begitu. Memberikan masukan bahwasanya tidak seharusnya engkau mengatakan hal demikian, wahai pemimpin umat Islam. Kenapa? Karena perempuan ini kan tahu. Beliau langsung perempuan tersebut menyebutkan ayat wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi qintar itu adalah jumlah yang sangat besar. 12.000 uqiyah dari emas. Itu lebih dari 400 dirham, jauh. Tetapi kata di dalam ayat Al-Quran, fala ta'khudhu minhu syai'a. Artinya, ya meskipun kamu sudah memberikan jumlah yang sangat banyak, kamu nggak boleh mengambil mahar-mahar tersebut. Artinya, mahar itu diperbolehkan walaupun jumlahnya sangat besar. Karena hal tersebut kan, dia memberikan mahar tersebut kan sesuai kerelaan dari suami. Jadi meskipun sangat besar jumlahnya, maka kalau tersebut sesuai kerelaan suami, maka nggak apa-apa, maka nggak berhak dia itu mengambilnya lagi, begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Karena hal tersebut kan dengan ridho laki-laki tersebut tanpa adanya paksaan. Jadi dia itu mengatakan kepada bapaknya perempuan, saya setuju atas mahar tersebut, mahar yang besar itu. Jadi ketika bapaknya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 12.000 uqiyah dari emas, terus kemudian laki-lakinya mengatakan, iya saya setuju dengan mahar tersebut, dan tidak ada yang memaksanya, maka laki-laki tersebut wajib dia itu untuk menunaikan mahar tersebut. Begitu. Seperti itu. Jadi makna ayat itu gitu ya. Jadi makna ayat, kalau kamu sudah memberikan mahar berupa jumlah yang sangat besar, 12.000 uqiyah dari emas, itu jumlah yang sangat besar sekali, maka ya sudah, kamu bayar mahar tersebut kalau kamu sudah setuju dan tidak ada yang memaksa kamu, dan kamu ketika itu sudah membayar, ya jangan kamu ambil mahar tersebut, begitu, jangan kamu ambil. Nah, jadi perempuan ini yang tadi mengingatkan Sayyiduna Umar, beliau ini kan faqihah, beliau ini tahu hukum. Jadi mengingatkan Sayyiduna Umar, mengingatkan kepada Sayyiduna Umar tentang ayat yang Sayyiduna Umar lupa. Jadi diprotes atau diingatkan dengan ayat Al-Quran. Lihat pemimpin yang amanah ya, pemimpin yang amanah ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran, apa yang dilakukan Sayyiduna Umar? Bukan malah membela diri, bukan malah mengatakan tidak apa-apa atau bagaimana, tetapi apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar, nah, ini harus dicontoh ini, pemimpin-pemimpin zaman sekarang ya, kalau nggak setakwa Sayyiduna Umar, ya setidaknya mencontoh perbuatannya. Lihat apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar, beliau naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan apa? Ayyuhan nas, antum wa sya'nukum fi muhuri nisaikum asobatim ro'atun wa akhto'a Umar. Jadi mengatakan, wahai manusia, kalian terserah kalian dengan mahar kalian. Saya sudah tidak seperti yang saya katakan tadi, saya batasi tidak. Terserah kalian mau memberi mahar berapa, kemudian
beliau mengatakan di depan umum ya, setelah diingatkan langsung naik kemudian mengatakan apa? Asobat imro'atun, perempuan ini benar, padahal dia nggak tahu perempuan itu. Perempuan ini benar, saya salah, Umar salah. Gitu. Jadi seseorang itu bisa salah, bisa benar. Nah, ini tamparan buat kita semua, jadi jangan dianggap orang itu mesti benar. Bisa salah, bisa benar. Saya bisa salah, bisa benar. Kalian bisa salah, bisa benar. Seorang kiai bisa salah, bisa benar. Pemimpin bisa salah, bisa benar. Maka kalau seseorang diingatkan, kalau dia salah, ya ngomong salah. Jangan malah membela diri, begitu ya. Apalagi diingatkan ayat kayak Sayyidina Umar ini. Padahal Umar ini siapa? Seorang khalifah, pemimpin umat, seorang wali. Lalu sekarang hadir seorang kiai, dikatakan ini menyalahi ayat, nggak mau. Kata dia, ini kan yang ngomong kiai, kiai itu bisa salah, ustadz bisa salah, saya bisa salah, kalian bisa salah, biasa itu. Yang tidak bisa salah itu siapa? Rasulullah. Kullu qaulin yu'khadhu minhu aw yuda' ghairu Rasulillah. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, bisa dibuang kecuali Rasulullah. Artinya Rasulullah kalau ngomong pasti benar. Iya kan? Nah, tapi orang itu kayak nggak paham kaidah ini. Katanya, ya ini kan yang ngomong kiai, yang ngomong misalkan suatu pendapat terus itu kita katakan salah ya. Ya kan banyak seperti itu kan. Kita katakan ini salah menyalahi ayat. Ini kan yang ngomong kiai, saya ikut kiai. Gimana ikut kiai atau ikut pemimpin atau ikut ustadz? Padahal tahu itu salah menyalahi ayat. Iya kan? Pada zaman sekarang kalian tahu seperti itu banyak kan? Dan itu rezeki seseorang diberikan objektivitas itu tidak setiap orang diberikan hal itu loh. Kalau kalian kita lihat. Ya alhamdulillah kita dijadikan murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Harari. Yang kita bisa berguru dengan murid-murid beliau sehingga kita tahu arti objek itu bagaimana, objektif itu bagaimana. Kita tidak mengatakan Syekh Abdullah itu maksum, ya kan? Kita kan nggak mengatakan Syekh Abdullah bisa salah, bisa benar, dan harus salah. Pasti salah, pasti pernah salah. Kita semua pasti pernah salah dalam ucapan, dalam perbuatan. Karena kita bukan nabi, begitu. Lalu kalau ada orang, kita ingatkan, ini salah loh pendapat ini menyalahi ayat, menyalahi ijma. Lalu dia, ini kan dikatakan, dilakukan oleh kiai ini, gus ini. Ya, bagaimana? Itu bukan hujah. Bukan hujah. Apakah itu perbuatan Nabi? Kan bukan. Ini banyak orang yang nggak paham seperti itu. Maka kita bersyukur, kita menjadi murid-muridnya Syekh Abdullah, itu bersyukur. Ya kan? Bersyukur karena kita diajarkan sejak awal untuk objektif. Kalau Syekh Abdullah salah, kita katakan salah. Kalau ustadz kita salah, kita katakan salah. Kan Syekh Abdullah sendiri yang ngomong seperti itu ya. Syekh Abdullah mengajarkan kepada kita. Makanya kita heran sama orang-orang di luar ketika kita ingatkan ini salah menyalahi ayat. Syekh Abdullah sudah jelaskan permasalahan ini, permasalahan yang salah. Menyalahi ayat Al-Quran, menyalahi hadis. Ya kan banyak permasalahan seperti itu. Syekh Abdullah ingatkan mereka kan. Misalkan contoh-contoh kesalahan tentang perbedaan Nabi dan Rasul itu kan diingatkan oleh Syekh Abdullah di dalam kitab-kitab beliau. Meskipun kata beliau ini banyak di kitab-kitab lain. Lalu ketika kita ingatkan orang lain, ini salah karena menyalahi ayat, menyalahi hadis. Lalu mereka ngomong, ini kan disebutkan dalam kitab ini. Disebutkan kiai ini, ya kitab ini, kiai ini bisa salah. Yang kita ambil itu apa? Ya ayat Al-Quran, ya hadis, begitu. Objektivitas di dalam berkata itu terkadang atau pemikiran ini tidak paham setiap orang. Katanya ada yang istilahnya apa? Fanatik buta. Ya pokoknya kalau sudah kiai saya yang ngomong, ustadz saya yang ngomong, pemimpin saya yang ngomong pasti benar. Enggak. Dilihat sesuai ayat apa tidak. Sesuai ayat Al-Quran apa tidak. Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja mengatakan seperti itu. Sekelas Syekh Ahmad Ar-Rifai juga mengatakan seperti itu. Wah, ini pemimpin Thariqah atau pemimpin zikir. Kemudian mengatakan semua yang saya katakan ambillah tanpa berpikir. Ya nggak bisa. Gitu. Ini Sayyidina Umar.
Beliau ini seorang wali loh. Beliau juga sahabat. Beliau itu tidak menganggap dirinya ini suci dari kesalahan. Begitu para wali itu seperti itu. Begitu. Saya tuliskan ya perkataan dari Sayyidina Umar. Saya tuliskan ayyuhan nas. Ayyuhan nas antum wa sya'nukum. Ayyuhan nas, ini perkataan Sayyidina Umar ya, yang saya tuliskan di grup, antum wa sya'nukum fi muhuri nisaikum. Fi muhuri nisaikum. Asobati imra'atun wa akhto'a Umar. Kita zaman sekarang kan kayak itu ya. Kayak jarang sekali mendengar ada seorang pemimpin atau seorang kiai, seorang gus, seorang ustadz, semuanya lah. Jarang kita mendengar saya salah, dia benar. Nah, itu kan jarang. Saya salah itu jarang. Semua memegang pendapatnya dan kekeh begitu. Padahal sudah diingatkan ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Banyak permasalahan itu ya. Contoh-contohnya, misalkan kayak permasalahan yang di Maulid ini yang diulang-ulang cerita itu, cerita yang dusta, katanya Abu Lahab diringankan azabnya gara-gara dia senang Nabi dilahirkan, kan? Ini kan tidak benar. Ya, orang kalau diingatkan kadang ada yang berengkeli, katanya, itu kan Ustadz Fulan ngomong seperti itu, Kiai Fulan yang terkenal ngomong seperti itu, kemudian Habib Fulan yang terkenal ngomong seperti itu, Gus yang terkenal ngomong seperti itu. Kayak mereka maksum, yang enggak. Ada ayatnya apa tidak? Ada perkataan ulama ijma apa tidak? Nah itu, yang ijma'nya saja seperti yang kita katakan. Al-Qadiyat, beliau mengatakan bahwasanya in aqadal ijma' ala annal kufara la tanfa'uhum a'maluhum wala yuthabuna 'alaiha bi na'imin wala takhfifi adab. Jadi orang kafir itu kalau berbuat baik yang zahirnya kebaikan itu enggak bermanfaat bagi mereka, kemudian tidak diberikan pahala, juga tidak akan diberikan pahala dengan kenikmatan, juga tidak akan diberikan pahala dengan apa? Dengan diringankan azab. Tidak. Nah, itu kan banyak orang yang tidak paham, gitu ya. Nah, ya pertemuan berikutnya kita masih belum membahas bab mahar ya. Insya Allah kita akan melanjutkan. Insya Allah pertemuan berikutnya membahas mahar. Mahar ini bagaimana? Apakah mahar itu harus disebutkan? Apakah mahar boleh dihutang? Apakah mahar itu kapan membayarnya? Apakah mahar boleh digunakan oleh keluarga istri? Nah, itu kan yang penting juga. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mungkin tadi boleh diulangi Ustaz, dari segi nas yang 4 mahram itu Ustaz, ibu istri, anak istri itu terus apa lagi Ustaz? 2 lagi saya terlewat tadi. Ya, saya akan ulangi. Jadi dari segi nas itu ada 4 yang menjadi mahram. Itu adalah ibu istri, kemudian
anak istri, yaitu anak tiri, jika sudah dijima ibunya, kemudian kemudian istri bapak, kemudian istri bapak ya, kemudian istri anak, menantu. Ya, itu. Baik, Ya. terima kasih Ustaz. Barakallahu. Ya, silakan. Iya, kalau sudah dicerai nggak ya, silakan. Ada lagi? Ya, nanti bisa dijabrikan saja kalau ada pertanyaan ya dari teman-teman, insya Allah akan saya jawab. Saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan ini bisa dijabrikan ke saya, nggak apa-apa. Ya, saya akhiri nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga kita istiqamah. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz.